Bismillah, bagaimana jika seseorang itu memiliki tipe suara keras? Dia merasa sudah berbicara biasa saja, namun orang yang mendengar itu terlalu keras suaranya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais Ibnu Syammas kalau nggak salah. Beliau ini memang punya suara yang keras gitu. Sampai ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi. Ya, seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Karena akan batal amalan-amalan kalian sementara kalian tidak merasa yang demikian. Thabit bin Qais ini, ketika turun ayat ini beliau bersedih. Sampai beliau menangis di rumahnya dan beberapa waktu Nabi SAW tidak melihat beliau. Nabi SAW beliau sangat perhatian dengan sahabatnya ya. Sehingga ketika ada seorang sahabatnya yang tidak kelihatan, beliau tanyakan, kemana si fulan? Ya, kemudian ada seseorang yang mencari kabar tentang Thabit bin Qais dan ternyata sebab si Thabit bin Qais ini tidak hadir adalah karena dia dalam keadaan menangis, dalam keadaan takut batal amalan. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka menganggap bahwasanya Al-Quran dan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ini adalah surat dari Allah untuk mereka semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian keraskan suara kalian di hadapan Nabi. Maka dia takut kalau batal amalannya. Kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau mengetahui perkara tadi dan berkata dan mengutus seseorang, sampaikan kepada Thabit, innaka min ahli jannah, engkau termasuk penduduk surga. Ya, engkau termasuk penduduk surga. Artinya di sini bisa kita ambil kesimpulan, terkadang ada seseorang yang suaranya memang keras ya. Ya, dan tidak bisa dirubah. Suaranya memang keras dan tidak bisa dirubah. Ketika dia berbicara keras, bukan maksud dia tidak menghormati atau menghina atau melecehkan orang yang ada di hadapannya. Karena memang suara dia adalah bawaan dia demikian. Dan dia sudah berusaha dan tidak bisa berubah. Maka dalam keadaan demikian ini bukan sesuatu yang tercela, ya, tercela dan perkara yang dimaafkan insyaallah, karena itu terjadi bukan karena keinginan untuk meremehkan orang lain atau kehendak untuk menghinakan orang lain, tapi itu memang bawaan dia yang tidak bisa dirubah. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, wallahu taala a'lam.